Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua. Kita jumpa kembali di program unggulan Ruang Psikologi siang hari ini. Dan sudah hadir narasumber Bapak Dr. Andes Adi Nugroho yang nanti akan menyampaikan beberapa hal. Bisa jadi itu adalah terkait dengan psikologi, hubungan suami istri, antara orang tua dan anak, antara rekan sejawat dan lain sebagainya, ataupun bidang-bidang usaha yang sedang dirintis atau yang akan dikembangkan, atau analisis-analisis lainnya. Silahkan nanti Anda bisa bergabung di 02716793000 SMS ataupun di WA kami persilakan di 08 11 255 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Kabar baik dan sehat, Pak Adi ya? Haji. Tanggal 2 ini, Pak Adi ya? Tanggal 2 ya. Apa biasanya, Pak Adi, kalau awal tahun itu secara psikologis itu apakah ada orang yang merasa luar biasa, yang dinanti-nanti, apa ada yang biasa-biasa saja? Itu normal semua atau gimana? Jadi bagi kita yang sudah banyak makan asam garam ya, Mas Tommy, rasanya waktu memang berlalu sangat cepat ya. Kalau kita ingat, kita masih terbayang masa kecil kita masih main di sawah waktu itu ya, juga main layangan sama teman-teman dan sebagainya, itu gambarnya masih jelas. Tapi ternyata itu sudah sekian puluh bahkan setengah abad yang lalu lebih gitu ya, gitu. Dan setiap kali kita akan menemui akhir tahun dan awal tahun, akhir tahun dan awal tahun, dan kita sudah dibiasakan memang dengan siraman-siraman rohani kita di komunitas kita untuk muhasabah di akhir tahun, dan kemudian perencanaan serta action secepatnya di awal tahun. Ini menjadi satu kebiasaan di lini ataupun di bidang apa saja. Jadi dalam ibadah, juga dalam berusaha maisah, juga dalam menyempurnakan sakinah mawaddah warahmah rumah tangga kita ya, yang memang tidak akan pernah sempurna. Ini yang perlu diingat ya. Ya, dalam perjalanan kita nantinya kita tidak pernah sempurna. Maka beberapa hal yang perlu saya ingatkan biasanya pada awal tahun adalah satu, motivasi ya. Manusia itu pada dasarnya mesti punya motivasi. Mau melakukan sesuatu mesti ada dasar-dasar motivasinya. Sehingga dalam kriminologi gitu ya misalnya itu selalu harus mencakup ada motivasinya enggak, kemudian ada buktinya enggak, kemudian ada korbannya enggak. Hingga kalau misalnya pembunuhan tetapi jenazah belum diketemukan ya enggak bisa dituntut sebagai satu pembunuhan, belum ada. Mana korbannya enggak ada. Kalau kelihatan enggak ada motivasinya ya sulit untuk dinamakan itu pembunuhan. Misalnya ya, kemarin saya melihat satu movie yang cukup lumayan. Saya sering melihat movie-movie yang mencerminkan mekanisme psikologis para aktornya dalam ini sebagai pemain bercasting di film itu. Seorang wanita memukul kepala wanita yang lain gitu ya, kemudian pingsan. Dia sebagai seorang sopir, wanita itu sebagai seorang sopir, ini cerita saja. Sopir, kemudian dia nyopir mobilnya dengan gelisah lewat jalan pelan-pelan begitu, tahu-tahu ada seorang wanita nyelonong dan tertabrak sehingga dilihat meninggal. Ya, makanya pada saat persidangan itu dianggap sebagai dua hal yang berbeda. Satu, pada saat memukul orangnya belum mati, tidak bisa dianggap sebagai pembunuhan, penganiayaan. Ya, kemudian pada saat wanita itu tertabrak, ternyata yang dipukul tadi setelah lepas dari pingsannya dia jalan ketabrak mobil yang mau menabrak saat itu, malam itu juga oleh wanita yang memukulnya tadi gitu ya. Kemudian pembelanya mengatakan bahwa si wanita ini memang cenderung ceroboh kalau nyebrang jalan. Sudah 62 kali pelanggaran, sehingga
berapa kali kecelakaan dia ditabrak mobil karena salah menyeberang jalan. Ya, nah ini tidak dianggap sebagai pembunuhan tetapi sebagai kecelakaan murni. Jadi nggak bisa digabungkan mukul kemudian belum mati terus kemudian ditabrak mati hingga terjadi pembunuhan, vonisnya pembunuhan. Tapi ini dianggap sebagai dua hal yang berbeda. Jadi ini kita lihat bahwa betapa pentingnya motivasi dalam hidup kita, ya. Karena seluruh perilaku kita mesti punya motivasi. Orang yang nggak punya motivasi itu, ya apa ya, ibarat kayu gitu, kayu yang sudah kering mati kemudian ikutin arus air, ya, kemana air mengalir dia ikutin saja gitu ya. Nah, seperti sampah di sungai itu ya. Jadi itu satu, saya mengingatkan motivasi. Kemarin muhasabah, seluruh perilaku kita dalam 1 tahun secara garis besar sudah kita mesti ada frame-nya. Sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang dai, sebagai seorang dengan dengan casting yang bermacam-macam itu sesuai dengan panggungnya ya. Masih punya frame, piye ya aku kemarin ini setahun ini ya. Nah, kemudian tahun depan ini bagaimana? Dari sini yang perlu kita lihat adalah masih luruskah motivasi kita? Masih inkor enggak? Masih inkor itu dalam satu lain garis yang sama enggak dengan yang kemarin gitu ya. Misalnya kita selaku seorang muslim paling sederhana tapi sebetulnya yang paling hakiki adalah motivasinya adalah bahagia di kehidupan akhirat kita. Ini motivasi garis besar ya. Meskipun kemudian terjadi pecahan-pecahan motivasi kecil yang lain dalam rangka mencapai final destinasinya ya, kehidupan akhirat tadi ya. Nah ini kita pertama Mas Tommy yang kita lihat adalah motivasinya ini. Maka motivasi kita masih inkor enggak ya gitu ya. Tadinya misalnya saya suka berdagang aki nih hati. Tahun ini setelah pengalaman sekian tahun yang lalu kita punya frame-nya, apakah kita masih inkor enggak ke sini? Ya, motivasi kita masih kuat enggak untuk meneruskan bisnis ini? Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah action. Karena sebetulnya satu hasil itu bisa berwujud kalau sudah ada actionnya. Panjenengan punya rencana yang sebagus apapun tanpa adanya action itu sama dengan bohong. Pak Tommy cerita tentang sesuatu yang wah ini hasilnya kan begini, tapi nggak ada action ya, it's just a dream aja, mimpi saja gitu ya. Angka-angka manisnya hanya di tulisan saja gitu ya. Sekian M, sekian triliun itu di tulisan saja, nggak bisa dinikmatin, nggak bisa untuk bayar gorengan gitu ya, meskipun sekarang ini dilarang kita makan gorengan. yang perlu, yang kedua action ya. Kemudian yang ketiga tentunya ini yang paling perlu kita cermati betul adalah doa kita ya. Doa ini yang biasanya ditaruh di belakang, tapi padahal harusnya adalah dilakukan di depan ya. Ya, sebelum kita memulai sesuatu ya, dalam sholat kita ya, dalam sholat wajib, sholat sunnah, zikir kita, doa ini ya kita evaluasi juga ya. Apakah doa ini kita ini dari sekian doa berapa persen kita itu yang diberikan keberhasilan tahun kemarin sama Allah. Meskipun kita punya keyakinan ya bahwa keberhasilan kita yang ditunda itu karena Allah sudah menyiapkan yang lebih baik dibanding tahun ini ya. Tetapi perlu dievaluasi sehingga di doanya perlu lebih dikuatkan lagi jalan langitnya ini ya, supaya Allah bermurah hati ya, sehingga apa yang kita ijabahkan ini, apa yang kita niatkan ini, kita doakan ini betul-betul diberi Allah hasil yang maksimal ya. Nah ini yang perlu dari 3 langkah yang paling sederhana Mas Tommy kalau setiap tahun. Ini menjadi satu kebiasaan secara pribadi ya, karena setiap orang berbeda-beda Mas Tommy. Mungkin Mas Tommy juga punya ya skala prioritasnya misalnya ya. Saat ini kok bebannya gede banget gitu, skala prioritasnya apa ini ya. Minimal bebanku menjadi lebih ringan misalnya. Tidak mesti harus sukses, tetapi minimal bebanku menjadi lebih ringan. Lah setiap orang berbeda-beda tergantung ya skala prioritas yang sedang dihadapinya. Oke. Ya.
Terkadang menyambut tahun baru itu kan seperti halnya mendapatkan berkah begitu ya. Kita itu kan framing utamanya di malam tahun baru itu kan semua kayak nggak ada kesusahan gitu ya. Padahal hidupnya ya seperti itu gak ada perubahan gitu. Nah, untuk menutupi kesedihan dengan kebahagiaan temporer itu masuk ketidakberesan jiwa apa enggak itu? Ya sebetulnya hal semacam itu kalau tidak menjadi satu pelampiasan yang terus menerus gitu ya, sehingga jadi euforia dalam periode yang cukup lama ya nggak ada masalah. Tapi saya lihat kemarin saya sempat keluar dan berkeliling sebentar Mas Tommy, itu sampai sekitar jam 10 lah ya, itu hujan rintik-rintik jam 10 masih so quiet gitu. Ada panggung terbuka di Jalan Selamat Riyadi, terus ada tulisan banner-banner Solo Free Night apa ya, Solo ya bukan car free day apa ya, Solo Free Car Free Night gitu, bukan Car Free Day tapi Car Free Night gitu ya. Jadi memang nggak akan ada boleh mobil mulai jam sekian gitu ya. Itu Riyadi masih sangat sepi ya, dan kemudian juga banyak berita-berita misalnya beberapa destinasi wisata yang kurang begitu bagus yang saya lihat dalam liputan-liputannya, misalnya Bali gitu ya. Saya belum cross check tabayun dari teman-teman yang di Bali, apakah it's really quiet, it's really empty, there is no tourist ya, turis lokal dan sebagainya. Ada yang tiket yang terlalu mahal, kemudian ada yang diskriminasi terhadap turis lokal dan sebagainya, ada isunya seperti itu. But di lain sisi ada satu keberhasilan pemerintah dalam hal ini pengelola kota di Jogja, dengan tambahnya sekian destinasi wisata itu membuat mereka booming kemarin. Sehingga seakan-akan kalimat-kalimatnya adalah Indonesia ke Jogja gitu ya. Indonesia ke Jogja ini, dan it's really kredit luar biasa. Saya tidak ke sana, tetapi saya melihat dari liputan-liputan teman yang ada di Jogja, betul-betul sangat kredit dari titik nol Malioboro, kemudian jalur-jalur ke pantai wisata, ya wisata pantai ada beberapa destinasi baru, The Door, semacam-macam lah, The Rock dan macam-macam itu. Ini merupakan satu bagi pengelola beberapa destinasi, raja-raja destinasi wisata merupakan satu ancaman juga nih. Apakah ini akan berlangsung terus ataukah ini hanya curi star atau apa? But ini merupakan satu fenomena yang perlu ini. Nah, kemudian dengan pertanyaan Mas Tommy tadi, memang orang itu kadang-kadang jenuh ya. Bukan hanya senang saja jenuh, tetapi apalagi yang menderita gitu ya. Makanya perlu kadang-kadang satu pelepasan yang dalam hal ini ya tentunya kalau kita pelepasan yang masih syar'i gitu ya. Misalnya dalam satu keluarga kemudian di teras ada pesta barbeque di malam hari tanpa tujuan apapun, hanya sekedar makan bersama, anak-anak kumpul happy gitu, fans gitu ya, menjelang tahun baru tanpa ada keyakinan apapun ya. Jam 12 selesai kita tidur misalnya. Kita masuk tahun yang baru nih, Januari 1 ya. Kemudian ada yang ya candaan-candaan tertentu misalnya. 1 tahun kemudian lagi jadinya apa ya, meletakkan sesuatu gitu ya. ini ya sah-sah saja lah. Ya sah-sah saja saya kira. Kalau itu tidak merugikan, kemudian masih dalam koridor-koridor syar'i, nanti tidak begijikan ikut-ikutan naik sepeda motor dengan keras, kemudian kolwat lagi perempuan campur dan sebagainya. Tapi kalau kita melakukan satu seremoni sederhana di rumah sebagai satu refreshing ya oke saja ya oke. Ya. Kita bergeser ke bisnisnya Pak Adi ya. Untuk mengejar tren bisnis setiap tahun itu, apa yang harus dilakukan pergantian tahun di awal ini terutama? Nyarinya di mana? Apakah pengamatan
secara dohir saja, ataukah lewat info-info di komunitas atau bagaimana? Yang jelas adalah global trend yang harus kita ikuti dengan cermat, karena global trend global ya, itu mesti akan melewati kita dan nggak bisa dihindarkan. Misalnya tentang teknologi, perkembangan teknologi ya, kita nggak bisa memungkirin bahwa for the next mungkin 2-3 tahun mobil Cina akan penuh di Indonesia, di jalan-jalan Indonesia, karena murah, kemudian ya reliabilitas sih, maksudnya keawetannya kita nggak perlu menanyakan ya, karena mungkin ya cuma 25 tahun selesai gitu ya, karena harganya cuma segitu dibanding mobil-mobil Eropa. Dan ya mobil-mobil Eropa juga sudah banyak yang give up gitu ya, BMW, kemudian beberapa merek brand. Awetnya kelamaan malah nggak laku-laku ya produk yang baru. Dulu Mercy sempat menciptakan masterpiece ya, Mercy itu ada satu produk masterpiece 3.000-nya gitu tahun 74 atau berapa ya, yang memang dibuat betul-betul prima, tahan lama gitu ya. Itu membuat mereka collab karena memang nggak ada lagi yang ganti mobil, Unitnya nggak laku-laku banyak ya, karena nggak rusak-rusak ya. Nah ini kembali ke tadi, jadi satu tren global harus tetap kita lihat, karena kita mau mengcontinuing bisnis kita ini perlu penyesuaian atau tidak gitu ya. Karena sekarang ini banyak industri-industri kreatif yang berkembang karena dia mampu menyesuaikan dengan tren global. Ya, tentunya perkembangan teknologi yang perlu kita amati. Dalam hal ini kelihatannya bisnis online akan tetap menjadi satu usaha terdepan ya. Kemudian bisnis komunikasi ya, ini juga menjadi satu usaha yang masih menjanjikan gitu. Jadi sebetulnya gara-gara seluler, data, kemudian aksesoris dan sebagainya, itu hanya bagaimana membuat tampak berbeda, tidak terlalu generik gitu, akan masih mampu bertahan ya. Begitu juga dengan kuliner, begitu juga dengan banyak yang tidak lagi suka masuk ke produsen, tetapi mereka produksinya bersifat hit and run karena kecepatan pergantian pasar. Kalau saya produsen, kalau saya tidak inovatif, wah kecondalan tenan. Tapi kalau saya marketing, saya marketer gitu, yang seneng pasarnya, maka begitu pasar berubah ya tinggal cari produsen yang sesuai lagi, cari produk yang sesuai. Jadi lebih fleksibel gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah mempertahankan brand yang memang layak menjadi trendsetter di marketnya gitu ya. Misalnya kita sudah berhasil nih punya satu usaha dengan brand yang bisa legend karena peninggalan dari orang tua kita yang berdiri sejak 1836 misalnya, lama banget berdirinya. Itu kesempatan untuk tetap bertengger ya di puncak trendsetter ini harus betul-betul diperhatikan, karena ini sudah terlanjur investasi yang sangat mahal gitu ya. Kita bisa melihat betapa banyaknya trendsetter yang sempat teruntuh gitu Mas. Beberapa jamu yang luar biasa dulu ya, kalau saya boleh mention beberapa itu ada Dagu, ada air mancur ya, itu dulu adalah raja-raja pasar jamu ya, yang saat ini sudah tidak banyak terlihat menjadi penguasa lagi kelihatannya ya. Tapi yang muncul adalah penguasa-penguasa jamu dengan sentuhan kekinian, dari packagingnya, dari sistem pemasarannya gitu ya. Kemudian ya banyaklah, kalau kita lihat di online jamu itu luar biasa sekali kecepatan perkembangan produk dan kecepatan pasar mereka. Ini Mas, jadi satu tentunya kita harus tadi melihat dari global trendsetter saat ini, terutama adalah perkembangan teknologi, karena semua produk gak bisa lepas dari teknologi ya. Memasarkan aja ada teknologinya gitu ya. Terus kemudian kedua, tentunya kita melihat apakah kita masih bertahan dengan brands kita ya untuk penguasa-penguasa pasar ini, karena tidak menutup kemungkinan penguasa pasar bisa jatuh dalam waktu yang sangat singkat. Jangan terlalu mudah puas lah, bukan arogan ya, tapi mudah puas dengan apa yang dia
capek gitu. Merasa sudah di zona aman ya. Betul, di zona aman, tahu-tahu habis dalam sesaat gitu ya. Oke. Ya. Baik pemirsa, itu tadi kita sudah bincang-bincang berbagai hal. Silakan Anda bisa bergabung di segmen berikutnya yang kedua nanti di 0271 6793000 ataupun SMS dan WA kami di 08 11 255 3000. Kita akan segera kembali di Ruang Psikologi setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Ruang Psikologi siang hari ini. Kami persilakan Anda bisa bergabung di 02716793.000 SMS ataupun WA kami di 08 11 255 3000. Baik, kita lanjutkan ya Pak Dia. Di awal-awal tahun, ada telepon masuk ya, silakan. Di line telepon kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya, silakan Pak Abu Suada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Abu, ya lama nggak jumpa, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Harapan saya Pak Adi pun dengan presentaran juga keluarga juga sehat lah. Insya Allah. Iya. Ini Pak Adi ada sesuatu yang saya alami. Itu bagaimana menurut psikologi itu kalau seperti ini. Kemarin saya tidur siang hari, kira-kira jam habis zuhur lah gitu, tidur siang hari. Datang, saya mimpi kedatangan istri saya yang udah meninggal tuh Pak. Udah meninggal. Datangnya tuh bukan samar, saya seperti benar-benar itu orang itu benar. Saya datang ke rumah, salaman sama dia dan masuk dan ngomong, suara pun sama, kondisi pun sama dengan seperti dulu sebelum dia meninggal. Jadi saya kan berpikir saya ini dalam mimpi itu rasanya ingat itu. Saya pikir dalam mimpi itu dia udah meninggal, kok balik lagi, gimana balik ya. Jadi saya nanya, maaf ya, dia bilang, kan dulunya kan kami tahu kan, saya panggil istri kan Ayang kan udah meninggal. Kok tiba-tiba ada, apakah bangkit kembali? Nggak, dia bilang aku waktu itu sakit, dirawat, saya itu udah sembuh, aku dikembalikan. Yang saya pikir tuh kok setelah saya terbangun dari mimpi, seperti sama gitu, kadang orang mimpi kan samar atau tidak jelas. Itu sepertinya saya akan tidak bermimpi waktu itu. Dan orangnya ada benar, suara sama, orangnya sama, semuanya sama gitu. Nah, tapi mimpi, tapi seperti datang benar-benar itu Pak. Betul. Itu bagaimana psikologi kalau pandangan ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan? Baik. Apakah ada persoalan di jiwa saya atau itu bagaimana Pak Adi? Iya. Nah, itu sudah berapa tahun? Istri meninggal sudah berapa tahun? Istri meninggal kurang lebih sudah sekitar 5 tahun lah. 5 tahun ya, oke. Iya. Iya. Jadi Pak Abu. Oke, terima kasih Pak Di. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita ikutin dawuh Nabi ya, mimpi itu mendatangkan hal-hal yang baik gitu ya. Jadi kita mikirkannya dengan santai, tenang dan tidak menimbulkan kecemasan karena dawuh Nabi mesti hal-hal yang baik gitu. Maka kalau kita dari tinjauan psikologis memang kita kan mempunyai teorinya itu mempunyai alam sadar dan alam bawah sadar, konsensus dan unkonsensus. Ya, alam sadar kita ini terbatas. Kalau memori gitu, RAM-nya gitu terbatas ya. Ada yang pakai ultra itu ya, RAM-nya bisa 16, 18, tapi ada yang cuman RAM-nya 4, ada RAM-nya 6 ya. Kemudian memorinya di sini bisa sekitar cuman 36, tapi ada yang 256, ada yang 5 sekian sampai 1 tera gitu ya. Jadi subjektif sekali. Maka Allah memberikan satu mekanisme untuk diredam ini, yang harusnya diingat ini kemudian diredam, disimpan di bawah sadar sehingga tidak muncul di permukaan, tidak ingat terus gitu ya. Misalnya kalau kita ingat terus misalnya ya kangen terhadap istri yang sudah meninggal gitu luar biasa. Apalagi biasa kita cuma tinggal berdua, rentang runtung, ya sepiring berdua, kemudian cerita-cerita dan sebagainya, menghabiskan sisa hidup itu hanya berdua. Tahu-tahu salah satu pasangan yang jelas ya, biasanya jarang yang bareng ya, tapi masih salah satu pasangan mendahului ya, baik suaminya atau istri. Maka bisa kita bayangkan rasa kangen yang luar biasa ini kalau kemudian tidak secara tidak langsung akan
mundur atau jatuh ke bawah ketidaksadaran kita, ya. Nanti akan ingat terus nih dan sangat mengganggu, ya, mengganggu dinamika psikologis kita. Tapi karena Allah memberikan satu mekanisme seperti itu, maka tidak semua memori harus selalu di ambang sadar kita, tetapi banyak yang kemudian disimpan di memori bawah kita, bawah sadar kita. Nah, yang di bawah sadar ini kadang-kadang kalau ada sesuatu trigger gitu, ya teori ini ya, ada satu trigger gitu, kemudian katupnya agak kendor, ada lompatan-lompatan memori ke atas ya pada saat kita tidur. Bahkan tidak tidur ya, kadang-kadang pada saat kita sadar gitu. Demikian kuatnya memori itu sehingga kadang-kadang apa yang disebut deja vu gitu ya, kita seakan-akan loh, aku dulu sudah seperti ini, Pak Tommy duduk di situ lagi ngobrol, ini sadar semua, sadar nih ya di situ, bajunya juga itu. Dan kemudian ada seseorang yang datang, ini kayaknya pernah dilalui ya? Pernah dilalui dan hampir setiap orang pernah mengalami deja vu ya. Mekanisme itu ada satu kearifan lokal pada mekanisme psikis kita yang Allah berikan sehingga tidak semua memori harus selalu uyu-uyuan di ambang sadar kita gitu ya. Nah begitu juga dengan Pak Abu, mungkin ya gak tahu kenapa terlalu capek atau mungkin ya ada satu trigger ya, tahu-tahu lihat foto atau kata dia ada cerita-cerita tentang almarhumah dan sebagainya. Nah lepaslah itu kontrol ya, sehingga mimpi seakan-akan betul padahal mimpi ya. Tapi ya betul visualisasinya ya ada istri ini. Tapi ada juga mimpi yang hanya bersifat kesan gitu. Kayaknya sih istriku, tapi wajahnya enggak, apa lagi ya, kayaknya ayah tetapi enggak, cuman gayanya aja seperti ayah tapi wajahnya enggak kelihatan ini. Mimpi ada yang seperti itu, tergantung stressing dari ambang bawah sadar yang muncul ke permukaan tadi. Ada yang kuat sekali sehingga betul-betul kemasannya ya betul-betul real seperti almarhumah dengan jalan, gaya senyumnya, dengan tertawanya, gaya guroannya ya. Kemudian pada saat kangennya itu munculnya pada event-event tertentu ya akan muncul seperti itu pada saat makan bersama atau begitu Pak Bu. Jadi kita kembalikan saja pada dawuh Nabi bahwa hal seperti itu adalah tanda-tanda yang baik ya, sebagai bunganya mimpi, bunganya tidur gitu ya. Tanda-tanda yang baik sehingga kita berpikir yang baik-baik saja. Kita doakanlah almarhumah untuk sudah diberikan jannah sesuai dengan janji Allah ya karena perilakunya gitu. Ngaten Pak Abu, jadi nggak usah terlalu dipikir panjang ya. Toh suatu saat penjenengan juga akan bertemu lagi. Oke. Baik, demikian ya, semoga bisa dijadikan solusi ya untuk sementara jawabannya ya. Baik, kami persilakan apabila ada yang ingin bergabung kembali di 6793000 ya. Baik Pak Adi, ya kadang-kadang kan seperti yang tadi Pak Abu ya, apakah itu juga hasrat yang sangat kuat ingin dilakukan tapi belum kesampaian, tiba-tiba sampai ke alam bawah sadar, bisa? Kalau yang sifatnya obsesi gitu ya, kalau dalam istilah psikologi disebut obsesif gitu. Kalau tidak obsesif gitu ada F-nya gitu. Jadi tekanannya nggak terlalu intens, berulang-ulangnya juga nggak terlalu intens ya, jarang yang bisa terlepas gitu ya. Tetapi kalau sudah jadi satu obsesif ya, atau kemudian menjadi kompulsif ya, kemudian jadi OCD ya, ini akan menjadi satu penyakit Pak Mas Tommy gitu, karena kita baru tidur gitu sudah muncul obsesinya gitu yang diulang lagi. Misalnya seperti biasanya kita keluar kemudian ngecekin seluruh pintu, matiin kompor, udah mati gitu ya. Ini baru sekitar masuk kamar lagi lah, sebentar bangun lagi. Nah, ini sangat mengganggu ritme tidur dia ya. Tetapi ada juga yang muncul dalam kesadarannya, belum sempat di refresh itu sudah muncul. Misalnya kecenderungan untuk berwudu berulang-ulang. Aduh, belum nih ya, belum sah nih kelihatannya. Tanganku udah ya. Itu tadi apa kentut lagi ya, lah gitu ya. Tadi kencingnya belum bersih, ada. Itu jadi bisa sebelum sholat itu melakukan wudu sampai 10-15 kali gitu berulang-ulang.
dia sendiri juga menyadari kenapa harus begini gitu dan capek gitu. Itu kadang-kadang membuat betul-betul capek. Karena itu beda sama latah ya? Bukan, kalau latah kan Latah ada ucapan ini latah perbuatan. Bukan ya? Kan ada stimultannya dulu. Kalau misalnya Mas Tommy dikagetin gitu kalau latah ya, sehingga muncul kemudian perilaku kebiasaan yang tertentu gitu. Latah itu nggak bisa macam-macam, tapi tertentu. Apa tertawa atau langsung meluk atau itu tertentu, mesti begitu kalau dikenain stimultan. Tapi kalau obsesif enggak, dia tanpa ada rangsangan dari luar dia muncul. Jadi hanya memang perilakunya sangat terdeskriptif, sangat-sangat tertentu. Misalnya mengulang-ulang wudu, kalau cuci tangan berulang-ulang cuci tangan, atau kumur berkali-kali kumur ya. Ini yang lain enggak, yang lain ya makan ya biasa, enggak berkali-kali makan gitu. Makan ya biasa aja, mandi ya biasa, tapi hanya pada saat wudu saja itu. Nah ini biasanya ada satu obsesif misalnya. Biasanya ada keterdekatannya dengan paranoid ya. Kalau kaitannya dengan hal yang religius, dia biasanya ada indikasi paranoid yang terlalu kuat, keinginan merasa bersalah, guilty feeling, terus kemudian merasa cemas kalau nanti kesalahan gitu ya, salatnya nggak sah, kemudian nanti masuk neraka, kecemasannya itu tinggi sekali gitu, sehingga dia mesti harus perfect dalam hal menjalankan sholat, dalam hal menjalankan wudhu dan yang lain-lain. Apakah ini baik ya? Karena ini menjadi sesuatu penyimpangan ya jadi nggak baik. Karena sebetulnya tidak perlu seperti itu kan, wudhunya udah sah, sholatnya udah sah, dan wallahu alam lah kalau sudah seperti ini yang terbaik kita lakukan, mastata'tum sesuai dengan kemampuan kita. Allah lah yang menilai. Agama kan udah mempermudah yang melakukan. Nggak perlu harus jadi beban. Jadi dia membebani pikirannya sendiri. Ya? Jadi beban. Dan ini banyak ya pasien di rumah sakit jiwa yang mengalami sindrom seperti ini banyak sekali ya, ketakutan berbuat dosa, tapi sudah sangat ekstrim gitu, sangat ekstrim. Sebenarnya ketakutan berbuat dosa itu benar ya? Benar, tapi karena sudah ekstrim sehingga mempengaruhi perilaku normalnya, ini jadi satu penyimpangan, gangguan kejiwaan ya. Ini bisa saja karena banyak hal lah ya, karena banyak hal dan biasanya dari depresi yang terlalu panjang gitu ya, depresi yang terlalu panjang, tidak sempat dikasih pelepasan ya. Biasanya kan kalau ini biasanya ketemu Al-Ustadz, kemudian bisa bicara dengan enak, santai ya, bukan pengakuan dosa, bukan cuma seperti di sejarah kita sebelah kemudian kita masuk ruang bukan, tapi ngobrol santai tentang agama gitu, kadang membuat mereka mendapatkan pencerahan. Tapi kalau disimpan terus dan ini keluarganya juga tidak peduli gitu ya, menjadi satu penyimpangan, ini agak berat nanti untuk penyembuhannya kembali. Oke. Bisa jadi waktu di akad pagi itu mau nanyakan titipan teman saya, Ustaz. Itu bisa saja dia sendiri kan? Ya. Mewakili dirinya sendiri. Jadi di atas namakan. Gimana itu sehat gak itu? Perlakuan dirinya dinisbatkan orang lain gitu. Hal ini mindset kita harus mulai berubah, bahwa gejala-gejala kejiwaan itu bukan sesuatu yang tabu dan harus disembunyikan. Karena dampaknya kadang-kadang lebih berat dibanding penyakit fisiknya. Ya. Karena kalau gejala kejiwaan ini kadang-kadang bisa langsung mempengaruhi fisiknya. Ya. Kayak psikosomatis itu jelas kecemasannya, depresinya, stresnya langsung berpengaruh terhadap fisiknya, karena otaknya langsung mempengaruhi organ-organ yang bisa diatur untuk melakukan seperti yang diinginkan. Jadi diare, ususnya kram, terus detak jantung yang berdebar-debar, keringat dingin yang berlebihan dan seterusnya. Ini jadi mindset kita harus mulai agak berubah. Bukan kalau saya mau jualan datanglah ke psikolog atau psikiater ya, tetapi bukan marketing ya, bukan ini, tapi monggo lah kita sama-sama harus mulai membuka diri, karena hal-hal seperti ini harusnya memang bisa diatasi dan semakin cepat semakin baik ya. Jangan sampai
Kayak stres ini kan kalau berkepanjangan jadi depres, berkepanjangan bisa menjadi schizofren dan seterusnya. Ini kan bertahap ini Mas, nggak mungkin orang kalau dia sudah langsung simptomnya gejalanya adalah schizofren, berarti sudah sekian tahun yang lalu dia mengalami stresnya. Ya, ini yang perlu kita harus mulai banyak membuka diri dan kan juga perhatian terhadap anggota-anggota keluarga kita ya. Kadang-kadang anak kita yang sebetulnya tidak menunjukkan sikap-sikap memberontak, kemudian kenakalan yang luar biasa, tapi dia cenderung introvert, mengurung diri, itu kita harus lebih waspada. Karena sometimes kadang-kadang dia menyimpan sesuatu yang kemudian biasa direpress dia lah. Ketahanan terhadap stresnya kan terbatas orang-orang itu. Hanya dengan Mas Tommy beda. Mungkin Mas Tommy isi going itu dablek gitu ya. Itu lah karena suara orang ya lah seperti pokoknya saya dengan Allah urusannya lah gitu lebih enak gitu ya. Tapi ada orang yang baperan, ada oversensi gitu ya. Dan jadi ini yang perlu dimulai dibuka lah sekarang ini. Ya, karena dengan adanya acara kita ini diharapkan menjadi satu saluran ya untuk membuka diri. Dan kadang-kadang apa yang kita buka ini bisa membantu teman-temannya yang masih merasa aduh aku malu kalau bicara. Tapi ternyata ada yang sudah memberikan contoh seperti yang saya rasakan gitu ya. Ini perlu ya, maka kita pertahankan ini untuk selalu istiqomah dengan harapan menjadi satu pentil celah yang bisa untuk digunakan saudara-saudara kita untuk sharing ya, kemudian bisa membantu saudara-saudara kita yang lain, karena pengalaman-pengalaman begini ini sangat bermanfaat bagi yang lain juga. Nggak perlu mengalami kan ya. Pengalaman kan nggak perlu. Ada harus kita cara mengatasi stres itu nggak perlu. Stres dhisik kan nggak perlu begitu. Tapi pengalaman kan dari referensi pengalaman orang lain ya. Pengalaman. Tapi biasanya orang yang merasa tidak senormal teman-temannya, dia kan lebih sering memendam. Sendiri tertutup begitu kan, atau menutupi keterpurukannya itu dengan perilaku yang dipandang orang lain itu sempurna. Dia tampil berprestasi, kemudian dia energik dan sebagainya. Ternyata dia menyembunyikan sesuatu yang lebih parah daripada yang lainnya. Itu termasuk perkara nggak itu? Kalau orang kena tekanan kemudian melakukan satu kompensasi, di mana Allah memang memberikan mekanisme pertahanan diri yang disebut kompensasi ya. Tapi itu bersifat positif ya. Jadi saya misalnya cacat sumbing misalnya ya, tapi ini dibuat menjadi satu drive, satu tenaga yang mendrive dia untuk belajar dengan tekun dalam satu bidang, nggak perlu seluruh bidang, tapi cuma matematika, tapi matematika itu nggak pernah nggak 10 gitu ya. Maka orang akan cenderung kalau ada masalah matematika lari ke dia. Dia kemudian bisa menutupi rasa rendah dirinya tadi dengan sumbing tadi, karena sumbing tadi dengan kemampuan dia di matematika yang bagus. Lah ini kompensasi ini masih positif sekali enggak. Makanya ya kalau kompensasi yang positif lah itu memang betul ya. Okay. Baik, satu lagi kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Ya, Umi Eli Semarang. Umi Eli. Iya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sangat berguna Ustaz itu tadi nasihat-nasihatnya untuk ini ya. Agak keras sedikit. Agak keras Ibu. Ini Ustaz untuk pendidikan bagi diri saya sendiri, jadi untuk menghadapi orang yang misalkan ada salah paham itu, kita mau tabayun itu tidak mau Ustaz, mau menerangkan apa yang saya tanyakan tadi itu benar-benar tidak menyinggung beliau gitu nggih. Betul Pak, betul Puro. Suaranya kemersek itu. Oh iya. Ya, nah ini jelas nih. Nggih. Ya, coba Mbak. Yang untuk pendewasaan itu tadi pelajaran dari Pak Adi untuk diri sendiri gitu. Terima kasih Ustaz. Diulangi lagi. Karena baru jelasnya di ujung. Gini. Ya. Nasihat-nasihat dari Pak Adi itu kan saya memang rutin nggih untuk mendidik diri saya sendiri sebagai ini mengecas gitu loh. Mengecas seperti santapan rohani gitu loh. Nah itu memang untuk pendewasaan Ustaz.
Bila mana kita sering kan saya goblok ya, goblok itu bukan sekolah tinggi gitu enggak. Jadi kalau kita berinteraksi dengan teman atau saudara itu bisa mengendalikan diri. Ngoten itu dari pengalaman dari mendengarkan Pak Adi itu ya. Kemarin itu pernah saya salah paham gitu loh sama teman Ustaz. Itu saya mau menerangkan itu dia enggak mau ketemu. Iya, itu apa sudah bagaimana gitu loh, apa saya salah atau gimana. Padahal saya mau minta maaf dan menerangkan apa yang tadi saya katakan gitu. Oke, matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih bahwa apa yang kita bicarakan di sini bisa memberikan satu masukan yang cukup membantu dalam mengaplikasikan ke perkembangan psikologisnya aja. Untuk Mbak Eli ya tadi. Tadi sudah ada kesalahpahaman dengan teman, kemudian mau minta maaf, tapi orang tersebut menutup diri, ya menghindar, kemudian mereject atau menolak setiap kali diajak komunikasi. Ya kita itu kan selalu berdasarkan action kita, motivasi kita jelas pengen menjelaskan ya tentang kesalahpahaman ini. Mbak, kita ada salah paham, misunderstanding gitu. Terus kemudian dasarnya adalah ya kita maksimal mampunya. Kalau memang mastata'tum ini kemudian dasarnya selalu dengan optimal kita lakukan, tapi ternyata dia menolak, ya sudah ya. Nah, supaya tidak mengganggu pada mekanisme psikis penjenengan, ya kemudian direndahkan ekspektasinya bahwa mungkin memang Allah belum berkehendak masalah ini terselesaikan dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan penundaan ini karena Allah juga sudah memberikan satu hasil nanti yang lebih baik gitu ya. Jadi selalu kusnudon, selalu berpikiran positif untuk menjernihkan mekanisme psikis yang ada pada penjenengan. Karena ditolak nggak mau ini, ya mungkin dia memang nggak nganggap itu sebagai satu masalah, atau penjenengan sudah berusaha minta maaf, dia cenderung nggak mau memaafkan, tapi tidak bisa mengatakan terserah ya, apapun yang dia lakukan saya sudah mencoba yang terbaik yang bisa saya lakukan. Kemudian penjenengan harus cut off, harus diputus dengan ya sudah, ini mungkin Allah belum mengendaki gitu ya, kita bisa islah, kita bisa damai ya, tetapi silaturahmi tetap, kemudian tetap aja lah mekanisme komunikasinya. Dia nolak ya sudah, ibaratnya dia lewat di depan kita, dia ngeludah ya biar nggak apa-apa ya, udah nggak masalah gitu ya, nggak usah dianggap hati, nggak usah diambil hati gitu ya. Nah, keikhlasan kesabaran seperti ini terutama dalam menerima penolakan seseorang dalam berinteraksi itu berat, Mbak ya. Kalau kita tidak kembalikan pada iman kita lagi bahwa pokoknya di depan Allah kita itu harus yang terbaik gitu, tapi kalau di depan orang, kalau mereka menganggap saya seperti ini ya sudahlah ya, kita terima saja. Nah, kita qanaah, kita menerima apa adanya bahwa ini belum bisa islah, ya sudah, nggak usah terlalu bentoyong ya sehingga membebani penjenengan. Yang sudah niat baik, motivasinya jelas lurus ya, gara-gara belum terlaksana dalam actionnya karena ada satu hambatan, ya kembalikan pada Allah gitu. Mudah-mudahan nanti bisa segera bisa islah ya, tapi kalau tidak ya sudah, anggap masalahnya sudah selesai ya. Ya. Baik Pak Adi, kami sampaikan terima kasih atas bimbingan dan arahannya ya, kesempatan pada siang kali ini. Kita nantikan di perjumpaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Ruang Psikologi siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamil Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.